yaitu tafsir Ibnu Katsir. Mudah-mudahan dengan bertambahnya ilmu kita juga semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita kirimkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad, Nabi yang telah mengajarkan kita mana yang benar, mana yang baik melalui para ulama. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembacaan atau kajian tafsir surah Al-Baqarah ayat yang ke-12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun ala innahum humul mufsidun walakin la yash'urun. Kemudian ayat yang ke-13, wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu anu'minu kama amanas sufaha ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Baik, kita akan membahas atau kita akan membacakan ayat yang ke-13 daripada surah Al-Baqarah. Artinya, apabila dikatakan kepada mereka, berimanlah kamu sebagaimana orang-orang lain telah beriman, mereka menjawab, akan berimankah kami sebagaimana orang-orang bodoh itu telah beriman? Ingatlah, sesungguhnya mereka lah orang-orang bodoh, tetapi mereka tidak tahu. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai tafsir ayat ini, Imam Ibnu Katsir mengambil pendapat daripada Abu Al-Aliyah. Abu Al-Aliyah ini namanya Mihran Al-Aliyah. Dia merupakan tabi'in, artinya masih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah merupakan orang Persia dan beliau adalah merupakan tahanan perang. Walaupun selama hidupnya memang tidak pernah bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi beliau senantiasa mencari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan ilmu, baik itu ilmu hadis maupun ilmu Al-Qur'an. Salah satu nasihat beliau apabila kita akan menghafal Al-Qur'an, katanya, hafallah Al-Qur'an itu 5 ayat sebagaimana Al-Qur'an turun yang pertama adalah 5 ayat. Dan nasihat selanjutnya atau nasihat yang bisa kita ambil dari beliau adalah beliau menyiapkan kain kafan untuk dirinya sendiri. Jadi setiap 1 minggu dia akan memakai kain kafan itu sebagai pertanda bahwasanya ternyata ajal itu semakin dekat. Baik, kembali kepada pendapat Abu Al-Aliyah. Jadi kata beliau dari firman aminu kama amanan nas, berimanlah kalian sebagaimana orang-orang beriman, yakni seperti keimanan manusia kepada Allah, iman manusia kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, adanya kebangkitan setelah kematian, neraka dan surga dan lain-lainnya yang telah diberitahukan kepada orang-orang beriman, dan juga dikatakan taatilah Allah dan Rasulnya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka mereka pun berkata, anu'minu kama amanas sufaha. Baik, jadi ayat ini masih erat kaitannya dengan orang-orang munafik.
Jadi apabila orang-orang munafik itu diberitahu untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau apabila diperintahkan orang-orang munafik ini untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana orang-orang beriman kepada malaikat, beriman kepada rasul-rasulnya dan kitab-kitabnya, maka orang-orang munafik menyatakan anu'minu kama amanas sufaha. Apakah kami akan beriman seperti orang-orang yang bodoh? Jadi orang munafik mengatakan bahwasanya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada rasulnya itu adalah orang bodoh. Maka dikatakan anu'minu kama amanas sufaha. Jadi orang munafik mengatakan, masa kami akan beriman seperti orang-orang bodoh? Ya. Yang dimaksud orang bodoh di sini adalah para sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita akan mengetahui dulu apa sebenarnya itu as-sufaha. Sufaha itu adalah diambil dari kalimat safiha yasfahu atau safahan atau safahatan. Nah, itu asalnya daripada kalimat as-sufaha. Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa as-sufaha artinya orang bodoh atau kurang pemikirannya serta sedikit pengetahuannya tentang maslahat dan mudarat. Nah, inilah terjemah atau inilah pendapat yang diambil oleh Imam Ibnu Katsir, bahwa as-sufaha itu adalah orang yang bodoh, orang yang kurang atau orang yang lemah pemikirannya tentang hal-hal kebaikan ataupun hal-hal yang kemungkaran. Baik. Setelah orang munafik menyatakan anu'minu kama amanas sufaha, apakah kami akan beriman seperti orang-orang bodoh? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan Allah Tabaraka wa ta'ala telah memberikan jawabannya mengenai semua hal yang berkenaan dengan itu kepada mereka melalui firman-Nya, ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Dan dia menegaskan kebodohan itu dengan firman-Nya, tetapi mereka tidak mengetahui. Artinya di antara kelengkapan dari kebodohan orang-orang munafik ini adalah mereka menganggap dirinya orang yang menipu Allah. Mereka menganggap dirinya bahwasanya dia mengelabui orang-orang beriman, padahal itu adalah kebodohan mereka sendiri. Walakin la ya'lamun, tetapi mereka sendiri tidak mengetahui dirinya bahwa mereka adalah orang bodoh. Jadi orang yang paling bodoh itu adalah orang yang bodoh tetapi tidak mengetahui dirinya bahwa dia adalah orang bodoh, seperti orang-orang munafik. Baik. Kemudian ayat selanjutnya, wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Artinya, dan bila mereka berjumpa dengan orang-orang beriman, mereka mengatakan kami telah beriman. Dan bila mereka kembali kepada syaitan mereka mengatakan sesungguhnya kami sependirian dengan kamu, kami hanyalah berolok-olok. Allah berfirman, jika orang-orang munafik itu bertemu dengan orang-orang yang beriman. Jadi orang-orang munafik itu ketika bertemu dengan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka mereka berkata, kami beriman seperti kalian. Kami beriman seperti kalian. Kemudian
ketika mereka kembali atau kemudian mereka menampakkan keimanan mereka, kemudian perwaliannya, kemudian keakrabannya sebagai tipuan bagi orang-orang mukmin. Jadi apabila dia bertemu dengan orang muslim, orang munafik ini ketika bertemu dengan orang muslim atau orang yang beriman, dia mengatakan bahwa saya ini beriman sebagaimana kalian beriman. Kemudian dia menampakkan keimanannya, kemudian menampakkan bahwa dia memilih wali atau memilih pemimpin-pemimpin dari orang-orang mukmin. Kemudian memperlihatkan keakrabannya seakan-akan tidak ada kalimat kebencian di dalam hatinya, atau tidak ada kebencian sama sekali di dalam hatinya yang dia sembunyikan. Nah, bagi orang-orang yang mukmin, dan sebagai kemunafikan, kepura-puraan serta taqiyah agar mereka mendapatkan kebaikan dan pembagian ghanimah. Jadi salah satu tujuan daripada orang-orang munafik ini ketika bertemu dengan orang mukmin adalah menyembunyikan kekafirannya dan memperlihatkan keimanannya. Gunanya adalah agar orang-orang munafik ini mendapatkan ghanimah. Apa itu ghanimah? Harta rampasan perang. Ya, jadi tujuan mereka hanya untuk mendapatkan harta. Kenapa? Ketika dia menampakkan kekafirannya, maka dia tidak akan mendapatkan ghanimah atau tidak akan mendapatkan harta. Tetapi karena dia licik, maka dia memperlihatkan keimanannya kepada orang-orang mukmin. Kemudian untuk mendapatkan harta. Baik. Wa idza khalau ila syayatinihim, ya, dan jika mereka kembali kepada syaitan mereka, maksudnya jika mereka kembali dan bergabung dengan syaitan para pemimpin mereka. Jadi asyayatin di sini diartikan oleh para ulama yaitu para pemimpin yaitu pemimpin orang-orang munafik. Jadi ketika orang munafik itu kembali kepada pemimpin mereka, atau di dalam Al-Quran dikatakan kembali kepada syaitan mereka. Nah, khalau ila syayatinihim, ya, kita akan mengetahui dulu apa itu wa idza khalau artinya insarafu artinya berpaling atau kembali. As-Suddi menceritakan dari Abu Malik, khalau berarti pergi, dan kata syayatinihim berarti orang-orang terhormat, pembesar dan pemimpin mereka dari para pendeta orang-orang Yahudi dan para pemuka orang-orang musyrik dan munafik, ya. Jadi orang-orang munafik itu ketika di hadapan orang mukmin dia mengatakan beriman, tetapi ketika mereka kembali kepada pemimpin mereka, ya, pemimpin atau pembesar mereka atau pemimpin daripada orang Yahudi, orang Nasrani, dan orang kafir dan orang musyrik, musyrik. Qalu inna ma'akum, maka dia akan mengatakan saya sama dengan kalian, ya. Mereka berkata sesungguhnya kami sependirian dengan kalian. Mengenai ayat ini Muhammad bin Ishaq dari Ibnu Abbas mengatakan artinya kami sejalan dengan kalian. Jadi itulah gambaran orang-orang munafik, ya. Orang-orang munafik ketika mereka kembali kepada kelompoknya atau kembali kepada golongannya, maka dia mengatakan saya sama dengan kalian. Artinya orang munafik itu adalah orang yang tidak memiliki pendirian. Kenapa? Ketika berhadapan dengan orang mukmin, maka dia mengatakan saya mukmin. Tetapi ketika berhadapan dengan orang kafir, dia juga mengatakan saya kafir sebagaimana kalian kafir. Baik. Innama nahnu mustahziun. Sebenarnya kami hanya mengolok-olok,
Ya, yang dimaksud diolok-olok di sini oleh orang munafik adalah orang-orang mukmin atau orang-orang Islam. Ya. Anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban serta menanggapi perbuatan mereka itu dengan firman-Nya, ala innahu Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah akan membalas mengolok-ngolok mereka dan membiarkan mereka terombang-ambing dalam kesesatan mereka. Jadi di dalam tafsir Ibnu Katsir ini banyak sekali memberikan gambaran bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang munafik yang menyatakan bahwasanya saya hanya mengolok-olok orang mukmin. Ya. Sebagaimana firman-Nya di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Yauma yaqulul munafiqun wal munafiqatu lil ladzina amanu nzuruna naktabis min nurikum qila irji'u wara'akum faltamisu nura faduriba bainahum bisurin lahu bab batinuhu rahmah wa zahiruhu min qibalihil adab." Ya, jadi ini salah satu tafsir ayat yang kita bacakan tadi, ala in Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya, jadi pada hari kiamat nanti kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafik dari kalangan laki-laki dan perempuan berkata kepada orang-orang mukmin atau orang-orang yang beriman, tunggulah kami supaya kami dapat mengambil sebagian dari cahayamu. Maka dikatakan kepada mereka, kembalilah kamu ke belakang dan carilah sendiri cahaya untukmu, lalu diadakanlah di antara mereka dinding yang mempunyai pintu, di sebelah dalamnya ada rahmat dan di sebelah luarnya dari situ adalah siksa. Ya, jadi itulah beberapa atau satu ayat daripada yang menerangkan tentang Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Kemudian ayat yang setelahnya, ya, ayat yang lain juga mengatakan, falamma nasu ma dzukiru bih fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idahum mublisun. Jadi kata ulama di sini mengatakan bahwa orang-orang kafir atau orang-orang munafik itu akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, akan mendapatkan segala kesenangannya, akan mendapatkan segala apa yang dia inginkan. Ya. Nah, ketika mereka dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan kesenangannya, mendapatkan apa yang dia inginkan, maka dia dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali ke jalan yang benar. Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan falamma nasu ma dzukiru bih, maka tatkala mereka melupakan peringatan yang telah diberikan kepada mereka, kami pun membukakan semua pintu-pintu kesenangan untuk mereka, sehingga apabila mereka bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada mereka, kami siksa mereka dengan sekonyong-konyong. Maka ketika itu mereka terdiam berputus asa, maka orang-orang zalim itu dimusnahkan sampai ke akar-akarnya. Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi orang munafik itu atau orang-orang kafir di dunia ini memang diberikan kesenangan, memang diberikan apa yang dia inginkan sebagai al-istidraj. Jadi biasa kita mendengarkan istilah istidraj. Biasa ada orang yang kaya,
bahagia kelihatannya di dunia, tetapi tidak sholat, tidak mendirikan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka bisa jadi itu adalah bentuk daripada istidraj Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika segala kesenangan diberikan, kemudian tiba-tiba Allah mencabut kesenangan itu, baik itu di dunia maupun di akhirat. Ya. Kemudian ayat yang menerangkan juga tentang Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahum wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marrah wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan begitu pula kami memalingkan hati dan penglihatan mereka seperti mereka belum pernah beriman kepada Al-Quran pada permulaannya, dan kami biarkan mereka bergeliman dalam kesesatan yang sangat. Kemudian at-tughyan artinya sikap berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna lamma taghal ma hamalnakum fil jariyah. Sesungguhnya kami tatkala air telah meluap sampai ke gunung, kami bawa nenek moyangmu ke dalam bahtera. Baik anak-anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi kita bisa memahami bahwasanya orang munafik itu ketika berhadapan dengan orang mukmin mengatakan saya beriman, tetapi ketika mereka kembali kepada penguasanya atau para pemimpinnya atau para orang-orang musyrik atau orang-orang yang kafir kepada Allah, maka dia mengatakan saya seperti kalian, innama nahnu mustahziun, kami hanya mengolok-olok orang mukmin, atau kami hanya bercanda dengan orang-orang mukmin, kami hanya ingin mempermainkan orang-orang mukmin. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menjawabnya, Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Maka Allah Subhanahu wa taala akan melupakan orang-orang munafik atau orang-orang kafir, kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengazabnya baik di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Baik anak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tafsir yang ayat daripada surah Al-Baqarah yang pada malam ini kita bahas, masih seputar orang-orang munafik. Maka kita selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dihindarkan, mudah-mudahan kita terjauhkan dari orang-orang munafik. Aqulu qawli hadha nahtatim ta'allumina bi qiraati du'a kafaratil majlis. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.